Hormon insulin ini tugasnya untuk mengatur keluar masuknya glukosa ke pembuluh darah. Jadi ketidakseimbangan ini tentunya akan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Oke, jadi tadi penyakit diabetes itu adalah penyakit yang berkaitan dengan gula darah dan juga kadar insulin ya gitu ya. Nah, sebelumnya kita kan pastinya harus tahu dulu nih, kita itu menyandang penyakit diabetes atau enggak. Nah, sebelumnya gimana sih cara taunya seorang itu mengidap penyakit diabetes atau tidak? Pada kali ini kita akan membahas tentang pengaturan pola makan yang tepat untuk diabetesi. Lebih tepatnya adalah sebaiknya seperti apa sih isi piring yang tepat untuk diabetesi pada saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, sebelum kita mulai episode kali ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share untuk channel YouTube Lini Sehat. Nah, untuk narasumber kita kali ini yaitu mahasiswi yang sedang melanjutkan profesi dietitian di IPB, yaitu Gita Syalika. Halo Gita. Halo sahabat sehat semua, perkenalkan aku Gita Syalika, mahasiswa profesi dietitian IPB University. Oke, kita mulai ya episode kali ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Dan menurut International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan penyandang diabetes yang terbanyak di dunia. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut pada materi isi piringku ini, kita harus tahu dulu deh sebelumnya bahwa sebenarnya apa sih penyakit diabetes itu? Baik, jadi kita kenalan dulu ya, singkatnya diabetes itu adalah penyakit yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Glukosa darah itu kan sangat penting ya untuk kesehatan kita karena dia menjadi sumber utama untuk energi. Dan ketika seseorang mengalami diabetes, hubungan antara glukosa darah dengan hormon insulin menjadi tidak seimbang. Hormon insulin ini tugasnya untuk mengatur keluar masuknya glukosa ke pembuluh darah. Jadi ketidakseimbangan ini tentunya akan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Oke, jadi tadi penyakit diabetes itu adalah penyakit yang berkaitan dengan gula darah dan juga kadar insulin ya gitu ya. Nah, sebelumnya kita kan pastinya harus tahu dulu nih, kita itu menyandang penyakit diabetes atau enggak. Nah, sebelumnya gimana sih cara taunya seorang itu mengidap penyakit diabetes atau tidak? Cara taunya ya tentunya harus dengan pemeriksaan medis ya, tapi ada juga beberapa gejala yang paling umum dialami oleh para diabetesi. Itu yang pertama, dia bisa merasa haus yang berlebihan dan juga mereka menjadi buang air kecil berlebihan juga dan terlalu sering. Jadi memang penting untuk kita untuk selalu aware sama apa yang terjadi sama tubuh kita. Kalau memang ada perubahan-perubahan yang dirasa tidak normal, tidak seperti biasanya, sebaiknya langsung periksakan saja ke tenaga medis. Oke, kalau tadi berarti kita harus mengetahui dulu tuh gejala-gejalanya seperti apa, lalu periksakan diri kita ke tenaga medis terdekat. Nah, ketika kita sudah tahu nih, misalkan kita mengidap penyakit diabetes, lalu tentunya ada obat-obatan yang kita konsumsi. Selain obat-obatan, tentunya pola makan juga pasti sangat berpengaruh terhadap penata laksanaan dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri kan. Nah, gimana sih cara pengaturan makan yang tepat gitu untuk diabetesi? Nah, karena glukosa darah itu sangat berhubungan, sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan dan juga fungsi hati kita. Jadi memang pengaturan makannya ini sedikit lebih tricky. Diet atau pengaturan makan untuk diabetesi itu yang utama banget harus teratur dan juga harus sustainable. Karena diabetes itu kan tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Nah, untuk diet untuk para diabetesi ini biasanya kita kenal dengan 3J, jenis, jumlah, dan juga jadwal. Jadi proporsi antara karbohidrat, serat, protein, lemak, garam, gula, dan minyak itu harus tepat. Kemudian jenis pemilihan makanannya juga harus tepat. Diabetesi harus bisa lebih bijak dalam memilih makanan, seperti misalnya pilih karbo itu harus yang rendah indeks glikemik. Kemudian proteinnya pilihnya yang rendah lemak, dan juga batasi lemak jenuh, gula, garam, dan perbanyak serat.
Kemudian yang terakhir, soal jadwal makan yang teratur, sebaiknya diabetesi makan setiap 4-5 jam sekali. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi glukosa darah kita. Jadi memang fase ketika kita makan maupun tidak makan itu sangat mempengaruhi kadar glukosa darah kita dari waktu ke waktu. Jadi disinilah kuncinya glukosa darah dapat dikontrol. Dan jangan lupa dalam menjalani 3J ini juga harus konsisten ya sahabat sehat. Karena glukosa darah sangat ditentukan oleh apa yang kita makan. Jadi semua pengaturan ini tuh tujuannya untuk menjaga glukosa darah kita dalam tubuh dari waktu ke waktu itu tetap stabil. Nah, oke, penjelasannya detail banget nih Git. Nah, artinya diabetes juga harus menjaga pola makan agar kadar gula darahnya dapat dipertahankan dengan baik ya. Betul. Nah, terus kira-kira baiknya tadi kan kita bilang bahwa dipengaruhi oleh yang harus diperhatikan oleh 3J ya, jenis, jumlah, dan juga jadwal makan. Nah, seperti tadi kita utarakan bahwa jadwal makan juga diperhatikan. Nah, terus kira-kira baiknya seperti apa sih isi piring diabetes saat waktu jam makan sarapan, makan siang, dan makan malam? Baik, jadi memang sebenarnya nggak usah terlalu pusing dengan dietnya diabetesi. Untuk gambarannya nih, yang penting dalam setiap kali kita makan, itu ada karbohidrat yang rendah indeks glikemik, ada lauk hewani yang rendah lemak, atau lauk nabati, kemudian ada sayur dan buah yang porsinya lebih banyak dari karbo dan protein tadi, dan kemudian kenapa ini penting? Karena kombinasi dari ketiga jenis tadi itu sangat mempengaruhi glukosa darah kita setelah makan. Jadi gini, aku punya food modelnya. Wow. Nah, kalau sebenarnya untuk diabetes itu ada kita kenal namanya model piring T. Jadi piringnya ini kita bagi menjadi 3 bagian seperti huruf T. Jadi yang paling atas ini setengah porsinya itu diisi dengan sayur-sayuran. Bisa di sini kita bisa pilihnya yang rendah indeks glikemik. Contohnya yang krenyes-krenyes sih, biasanya kayak brokoli, buncis, terus dedaunan hijau gitu, atau bisa juga dengan buah-buahannya seperti pir, strawberry, apel gitu. Nah, jadi ini harus bisa memenuhi sekitar setengah bagian piring. Kemudian setelah kita bagi setengah ini, kita bagi bawahnya itu menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama, kita isi dengan sumber karbohidratnya, bisa pilih yang indeks glikemiknya rendah seperti nasi merah, atau umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi. Itu kita kasih sekitar 1/4 bagian ini. Kemudian sisanya adalah untuk protein yang rendah lemak, bisa dari protein nabati, dari kacang-kacangan atau dari tahu tempe seperti itu, atau dengan telur, ikan, ayam, dan ayamnya harus yang tanpa kulit ya karena rendah lemak. Ya kira-kira seperti itu. Dan kenapa kacang-kacang kedelai dan juga ikan ini penting untuk diabetesi? Karena mereka itu cenderung lebih rentan 2-4 kali terkena penyakit kardiovaskular. Sedangkan ikan laut dan juga kacang kedelai itu memiliki omega 3 yang cukup tinggi. Jadi ternyata omega 3 itu bisa untuk mencegah penyakit kardiovaskular dan juga bisa menurunkan trigliserida kita, seperti itu. Dan jangan lupa air putih. Oke, wow, luar biasa sekali penjelasannya, bahkan dicontohkan juga ya dengan piring teh tadi ya gitu ya. Ternyata rekomendasi makanannya nggak jauh berbeda dengan makanan pada umumnya ya. Tapi ya tadi kita harus perhatikan 3J tadi, jumlah, jenis, dan juga jadwal makannya. Dan tentunya diabetesi harus disiplin dengan hal-hal tersebut. Ya, betul, bener banget. Jadi yang paling penting memang harus disiplin dengan apa yang kita makan. Mulai dari jumlah, jenis, dan jadwalnya semuanya harus disiplin dan juga harus teratur, harus konsisten. Kalau dari jumlah, ingat aja dari porsian piring ini setengahnya itu kalau bisa sayur dan buah. Jadi intinya sayur dan buah harus lebih banyak, serat harus lebih banyak. Kenapa? Karena mereka juga turut membantu mengontrol glukosa darah kita setelah makan. Kemudian jangan lupa proteinnya pilih yang rendah lemak. Kemudian karbohidratnya pilih yang rendah indeks glikemik. Dan juga jadwal makannya harus yang teratur, kira-kira seperti itu sih. Dan jangan lupa juga kalau kebutuhan diet untuk setiap orang itu
pasti berbeda-beda. Jadi jangan ragu untuk konsultasi ke dokter maupun ke dietitian. Oke, wow, terima kasih banyak untuk edukasinya kali ini ya gitu ya, karena menurut aku ini materinya sangat insightful banget, dan yang tadi kita jelasin itu sangat detail, dan juga berikut dengan contohnya yaitu piring teh tadi, bahwa setengah dari piring itu diutamakan itu harus sayur dan buah-buahan, kemudian dilengkapi dengan karbohidrat. Pilih karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah, dan juga proteinnya boleh protein nabati dan protein hewani, tetapi pilih protein hewani yang lemak rendah. Betul. Terima kasih banyak untuk Gita untuk sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga untuk sahabat sehat yang sudah nonton episode kali ini. Semoga apa yang diutarakan oleh Gita dapat memberikan manfaat untuk kita semua untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat lagi. Terakhir, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel YouTube Lini Sehat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.